yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman keterang benderang. Tema ini mengajak generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui semangat kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Sebelum kita masuk ke inti dari narasumber kita yang hebat-hebat hari ini, perkenalkan, saya selaku pembawa acara, nama saya Raihan Suryanata. Saya narasumber yang hebat dan salah satu panutan saya juga semuanya ya. Dan narasumber kita pada hari ini tentu saja ada ibu yang cantik dan energi. Beliau adalah Ibu Dr. Insinyur Elviani NH Gapar, MSI JPCE, JPM JPLI. Beliau merupakan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Samarinda dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Samarinda. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada juga narasumber yang tidak kalah hebatnya. Narasumber ini juga berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau juga seorang akademisi dan kita perkenalkan beliau bernama Dr. Ivana Nina Esterlin Barus, SEMACC AKCA. Halo Ibu. Ya, selamat sore Mas. Terima kasih. Lalu ada juga narasumber yang hebat juga dari seorang wanita. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Fitriana SPI MSI IPU. Beliau merupakan dosen, koordinator prodi MIP FPIK Universitas Mula Warman Samarinda. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada narasumber yang tak kalah hebatnya, yaitu Haji Yeni Yahadian SSOS MM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Elviani dulu deh. Ya, menurut Ibu nih, apa sih makna dari Bangkit Mandiri Support Gen Z menjadi entrepreneur muda untuk kemajuan ekonomi bangsa? Lalu bagaimana sih Ibu nih dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang tercatat sebesar 4,543%, tetapi itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Timur? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ini rekan-rekan narasumber yang saya cintai semua. Hari ini kita melaksanakan webinar nasional. Mungkin tadi tidak, tapi webinar nasional yang disiarkan secara langsung oleh TV Islamic Center. Terima kasih banyak oleh TV Islamic Center yang sudah menjadi partner selalu untuk kemaslahatan umat. Baik, tema ini diangkat dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional kemarin tanggal 20 Mei, tapi semangatnya masih tetap ada, yaitu kita tahu bahwa kondisi ekonomi negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Artinya kalau kita melihat nilai tukar rupiah kita ini sudah berkisar pada 1 US per 17.700. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi, kenapa kemudian tema ini diambil Bangkit Mandiri, support generasi Gen Z, ya, untuk menjadi entrepreneur muda dalam rangka atau untuk kedaulatan ekonomi bangsa adalah bagaimana sebuah negara itu akan bisa menjadi negara maju ketika entrepreneurnya itu di atas 2,5% atau bahkan lebih dari itu. Nah, kita Indonesia mungkin masih berkisaran lah ya gitu, terutama untuk Kalimantan Timur. Nah,
Sebelum saya memulai itu, mari kita menghaturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan kemarin kita sudah peringati tanggal 20 Mei 2026. Saya kembali lagi dengan materi ini adalah bahwa kenapa tema ini kita angkat adalah dalam rangka bagaimana kita mensupport generasi muda terutama Gen Z. Kenapa ini kita ambilnya Gen Z, tidak ambil milenial? Karena kalau Gen Z itu kan umurnya, usianya 14 sampai 29 tahun. Nah, ini ketika mereka baru lahir pun mereka sudah tidak asing lagi dengan digitalisasi. Jadi kalau Gen Z dengan milenial mungkin akan lebih familiar Gen Z kali ya dengan digital dan lain sebagainya. Sekarang anak umur 1 tahun 2 tahun aja sudah mainnya iPad dan lain sebagainya. Nah, ini kita ingin bahwa generasi muda yang kelak menjadi generasi emas Indonesia yang akan menjadi tongkat estafet, pembawa tongkat estafet para pemimpin atau para generasi muda entrepreneur akan datang. Maka kita harus mulai dari sekarang, momentumnya dari Hari Kebangkitan ini kita harus mensupport nih anak-anak yang di depan saya. Ini dari Universitas 17 Agustus Samarinda, dari Unmul, dari Widyagama. Ini kan luar biasa semua. Anda adalah Gen Z, bukan milenial ya gitu. Karena belum ada yang 29 tahun kan gitu loh. Nah, artinya kenapa mindset Anda kita rubah, tidak menjadi pencari kerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Dengan hak Anda loh, Anda bisa cari lewat YouTube, nah jadi konten kreator. Nah, ini yang kita harapkan kemudian dengan kondisi ekonomi bangsa kita, ya kalau kita bicara lebih luas bangsa Indonesia, tapi kalau kita lebih skop ada Kalimantan Timur, lokal produk Indonesia dari Sabang sampai Merauke Anda bisa jual baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ini akan salah satunya akan bisa menguatkan nilai tukar rupiah, walaupun masih banyak komponen yang lain yang bisa menguatkan nilai tukar rupiah kita. Tetapi paling tidak ini menjadi satu kontribusi untuk bisa akan bisa menjadi salah satu variabel ya untuk bisa meningkatkan nilai tukar rupiah itu sendiri. Kalau kita banyak ekspor atau impor, kita mengekspor bukan mengimpor. Kalau kita impor kan dari luar negeri datang, tapi produk lokal kita ekspor, maka itu akan menguatkan salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya akan menguatkan nilai tukar rupiah kita. Kalau kita bicara lagi bagaimana kenapa Gen Z ini kita ambil, supaya kenapa Gen Z dari muda diajari bagaimana etika menjadi seorang entrepreneur. Ini kalau kita bicara etika profesi dan bisnis. Nah, kalau kita bicara ekonomi lingkungan, maka bagaimana kemudian entrepreneur muda ini bisa memberdayakan sumber daya alam itu menjadi sesuatu, menjadi something dari lokal menjadi diekspor. Contohnya apa? Perikanan. Kok anak-anak muda yang ekspor ke luar negeri, perikanan, kemudian pertanian dan lain sebagainya. Itu sumber daya alam yang bisa diperbarui. Tapi kalau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, tambang dan lain sebagainya, mungkin ini agak-agak levelnya agak gede gitu ya, mungkin tidak pada itu. Itu kenapa kemudian kita mengambil tema ini adalah dalam rangka memberikan support supaya Anda ini menjadi entrepreneur, nggak cuma mindsetnya mencari kerja gitu lah ya. Entrepreneur minimal untuk diri Anda sendiri, ya kan? Anda menjadi content creator menghasilkan duit, itu kan Anda menjadi entrepreneur, nggak harus bekerja dengan orang lain, ya kan? Nah, itu kenapa kemudian saya mensupport Gen Z untuk menjadi entrepreneur muda. Saya pikir itu dulu. Nah, nanti pasti banyak kan pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ibu atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang nilai tukar rupiah tadi yang dibahas oleh Ibu. Nilai tukar rupiah sekarang ini kita menembus di angka 17.786 rupiah. Itu sangat besar sekali sepanjang sejarah Indonesia. Nah, menurut ini bisa dibilang kebangkitan ekonomi bangsa nggak sih? Lalu menurut Ibu dengan ketidakstabilan ekonomi saat ini, apakah Gen Z itu masih bisa menjadi entrepreneur muda untuk kebangkitan ekonomi bangsa di masa yang akan datang? Sekian. Baik, terima kasih Mas Rehan. Terima kasih juga kepada TV Economic Center yang sudah menyelenggarakan ya webinar nasional pada hari ini ya. Jadi tadi seperti yang ditanyakan oleh host, di tengah situasi kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, kurs dolar semakin menguat dibandingkan dengan kurs rupiah. Tentu ini terlihat indikasi bahwasannya kondisi perekonomian di Indonesia ini memang sedang tidak baik-baik aja. Apa yang menjadi peran kita kaum muda, khususnya adik-adik kami generasi Z ini. Nah, generasi Z ini kita ketahui adalah generasi yang kreatif ya, kreatif, inovatif, bahkan juga adaptif dan sudah sangat melek dengan digital. Jadi walaupun kondisi perekonomian pada saat ini kita melihat kurs rupiah agak melemah seperti itu ya, tidak ada yang mustahil ini bisa diubah dengan semangat kebangkitan yang dulu ini sebagai momentum untuk kemerdekaan Indonesia yang senantiasa kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Ini juga menjadi momentum bagi kita semuanya, khususnya generasi muda Gen Z, untuk bisa bangkit bersama, untuk bisa caranya bagaimana untuk memiliki peran yang strategis untuk kebangkitan ekonomi nasional. Misalnya bagaimana? Tadi seperti yang disampaikan ya, kita bisa menciptakan usaha UMKM misalnya ya, yang berbasis digital ya. Adik-adik sekalian, Gen Z saya yakin dan percaya mulai yaitu dengan menggunakan teknologi. Jadi walaupun tanpa misalnya menyewa suatu tenan, tapi bisa tetap berwirausaha dengan menggunakan fasilitas digital tadi. Seperti itulah salah satunya cara. Banyak cara yang lainnya juga menurut saya yang bisa mengundang daya kreativitas dari generasi muda khususnya Gen Z. Yang kami harapkan ya melalui generasi muda ini nantilah yang menjadi generasi emas ya Indonesia ya, yang bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama di Indonesia ini. Seperti itu. Jadi mari kita bangkit dari segala keterpurukan. Saya yakin Indonesia bisa bangkit, Indonesia bisa maju dengan anak-anak bangsa yang luar biasa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Ibu, sangat luar biasa sekali Bu Haji ini. Dan saya ingin menyenggol sedikit dari tadi bagaimana membahas tentang wirausaha. Nah, menurut Ibu, usaha apa sih yang paling potensial dikembangkan oleh Gen Z untuk membantu kebangkitan ekonomi bangsa dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Oke deh, terima kasih. Menurut saya ini ya, anak-anak muda zaman sekarang, kalian itu anak-anak yang penuh inovasi. Ya. Jadi memang ke depan kalian harus berusaha untuk bagaimana caranya membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Artinya di sini kalian sangat harapkan untuk bisa berinovasi seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk terus berinovasi? Kalian bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, kalian ini kan namanya juga Gen Z tadi ya. Nah, aktivitas kalian terlalu banyak di handphone. Nah, kalian bisa juga menggunakan handphone itu sebagai
modal untuk menjadi seorang entrepreneur. Kita kan bisa memakai Gen Z ini misalnya untuk marketing digital seperti itu ya. Terus juga kalian bisa membuat misalnya peluang pekerjaan baru untuk sesama kalian. Ya memang pada saat ini kita menyadari bahwa perekonomian kita sekarang tidak mendukung ya anak muda untuk bisa menyampaikan kreativitas seperti maksudnya memudahkan seperti itu ya. Dengan adanya inflasi ini memang banyak ya kendala-kendala, utamanya kita tidak perlu lagi sekarang ini banyak yang pinjol-pinjol gitu ya, anak-anak muda ini ya. Kalau untuk melakukan ibaratnya seorang wirausaha muda kan pasti pengen ada usaha yang memiliki modal seperti itu kan ya. Nah modal itu kan dalam kondisi sekarang ini keuangan kita sedang defisit inflasi ya, artinya kalian bisa saling berkolaborasi. Dan bagaimana caranya kalian memanfaatkan situasi yang sangat ekstrim menurut Ibu ya saat ini, ke depan kita tidak bisa berestimasi kapan bisa berakhirnya. Artinya kalian harus saving ya, investasi. Nah Ibu sangat berharap ya anak muda zaman sekarang itu aware dengan investasi memungkinkan kalian di jangka panjang memiliki peluang untuk bisa berinovasi. Misalnya salah satunya misalnya menyimpan emas, perak yang memiliki nilai ya, atau barang-barang yang bisa didepositokan seperti tabungan. Nah tabungan saat ini kalian jangan meminjam ya atau mengambil, tapi disimpan dulu untuk jangka waktu. Dan kita berharap ya perekonomian kita ini dengan adanya kalian yang penuh inovasi ini bisa membuat perekonomian ini bangkit. Jadi entrepreneur muda ini bisa memberikan peluang ya dengan inovasinya menularkan pekerjaan, mencari peluang pekerjaan lain untuk teman-temannya. Jadi intinya ya dalam antisipasi kegiatan ini harus ada kolaborasi di antara kalian yang sama-sama Gen Z gitu, ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ibu atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin ke Fitriana. Apa sih menurut Ibu tantangan terbesar yang sekarang dihadapi oleh entrepreneur muda Indonesia khususnya Gen Z? Lalu bagaimana strategi untuk mengatasinya? Sekian. Terima kasih Mas Rehan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita membahas terkait Gen Z. Bagaimana Gen Z ini diciptakan untuk menjadi seorang entrepreneur, ya, seorang wirausaha. Karena kita ketahui semua bahwa Gen Z lahir di saat sudah mengenal digitalisasi. Kalau dalam usia tadi sudah sempat disampaikan, usia antara rentang 14 hingga 29 tahun. Kaitannya dengan tantangan, kita bicara dengan posisi yang sekarang. Ada peluang dan tantangan. Kenapa? Karena kita ketika bicara tantangan, kita sadar bahwa di saat sekarang dalam konteks penyedia pekerjaan itu sangat terbatas. Sehingga sebagai generasi Gen Z, mindset kita berpikir untuk melihat hal itu dengan apa yang dikondisikan karena digitalisasi tadi. Kita sampaikan melewat media sosial itu bisa menghasilkan cara tantangan, tetapi itu tadi hal lain dalam konteks menjadi peluang ketika kita merupakan konsisten dalam hal melakukan suatu aktivitas. Misal sebagai seorang entrepreneur, kita melihat fashion kita, apa sih yang mau kita gelutin dalam hal untuk menjual sebuah produk. Artinya produk ini dalam bentuk digitalisasi, karena apa? Tidak perlu uang, ya kan? Perlu apa? Hanya perlu modal kreativitas kita, inovasi kita. Bisa menghasilkan ada, karena ada banyak, mungkin di antara kita semua ada. Mungkin
Di luar sana ada banyak sekali mahasiswa, generasi Gen Z itu udah banyak berpenghasilan, bahkan kala-kala kita yang sebagai pengajar, ya. Gitu. Nah ini merupakan tantangan apa buat kita Gen Z, ini menjadi peluang. Karena apa menjadi sarana untuk mendistribusikan, menyampaikan ke calon customer kita, mungkin seperti itu. Hal ini menjadi penting. Mungkin terkait di sisi lain juga perlu diperhatikan kaitannya dengan kemampuan kita dalam hal mempromosikan produk yang akan disampaikan. Ya, gitu. Di sini ada banyak segi. Tadi kita bicara tentang apa? Tentang defisit, tentang ekspor, tentang impor kan gitu. Yang paling memberanikan memulai ya, sebagai motivasi kita adalah berani dalam skala kecil. Mau dulu, mau mencoba. Karena menjadi jiwa entrepreneur itu tidak mudah. Terus ada kemauan, harus ada keberanian, dan itu bagian dari tantangan kan gitu. Bagaimana generasi kita dengan memanfaatkan digitalisasi bisa mendapatkan income dan menjadi peluang untuk kesejahteraan, karena kita bicara kaitannya dengan ekonomi, peningkatan ekonomi nasional dalam hari ini untuk menuju Indonesia emas, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk materinya. Luas sekali narasumber kita kali ini memberikan materi webinar yang sangat inspiratif dan juga bermanfaat. Baik, kita akan selanjutnya. Mantap. Oke. Ini dosen dari 3 universitas berkolaborasi dan seluruh mahasiswanya berkolaborasi dalam webinar nasional dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Apa temanya, Mbak Yeni? Hari Kebangkitan Nasional, entrepreneur, Gen Z, keren. Keren. Unsur Tridharma Perguruan Tinggi. Mantap, Mbak Ivana? Semangat terus generasi muda bangkitkan perekonomian Indonesia. Oke, bangkit mandiri, support Gen Z untuk menjadi entrepreneur muda untuk kedaulatan ekonomi bangsa. Mantap. Sallallahu alaihi Muhammad. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Luar biasa. Dosen FEB Untak Samarinda, dosen FEB Universitas Widyagama Samarinda, dosen FPIK Universitas Mula Warman Samarinda. Mantap. Keren. Untak Samarinda, Widyagama dan Unmul, keren webinar nasional, coy. Nah, ini 4 dosen. 4 dosen. Oh ya, hai. Habis apa ini kita? Webinar nasional. Oke, mantap tuh, anak Unmul masih keren-keren nih. Oke, thank you, Nak. Yuk. Webinar nasional.
lagi. Webinar nasional. Webinar nasional. Oke. Nah, baru foto. Senyum. Iya. Mantap. Ya. Video ini, Bu? Untak Samarinda, Unmul dan Widyagama. Ih, keren.